every star we see, and all the songs we sing of shepherds on a hillside, of goodwill and peace, the lights on every tree, and all the gifts we bring. In every part of Christmas, we'll see our King. Halo Jikit, halo Lause. Halo Jikit. Wah, semangat nggak hari ini Lause? Harus dong. Ya, karena hari ini kita ketemu lagi untuk memulai sekolah minggu kita. Good. Walaupun masih di rumah, tapi kita harus tetap semangat ya. Nah, pagi ini kita mau menyapa Tuhan Yesus dulu Lause. Kita menyanyikan sebuah pujian. Selamat pagi Bapak. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Yuk sekarang pagi ini kita mau mulai dengan berdoa. Yuk sama-sama lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Bila kami boleh mengikuti sekolah minggu, semua karena anugerah-Mu. Siapkan hati kami supaya karena kami siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah Lause, ada hiasan yang Natal yang bisa berbunyi. Ada yang tahu nggak? Apa itu? Biasanya lonceng. Iya bener. Kalau lonceng bunyinya gimana sih Lause? Ding, ding, ding. Oh iya bener. Kita nyanyiin lagu itu ya Lause yuk. Ayo. Sambil menggerakkan badan kita mau sama-sama berdiri yang di rumah. Ayo. Yuk. Yuk Lause. Oke. Ding dong ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Ding dong ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Nah Lause, karena hari ini kita udah merayakan Natal, berarti kita mau juga jangan lupa untuk mengucapkan happy birthday sama Tuhan Yesus. Kita mau mengucapkan selamat datang karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia. Tuhan Yesus, Natal itu adalah ulang tahun dari Tuhan Yesus. Ya, jadi bukan cuma sekedar perayaan biasa aja ya Lause. Oke. Nah, sekarang kita mau lanjut nyanyi Lause. Yuk, anak-anak siap ya. Yuk, kita nyanyi. Ayo Lause. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Selamat datang Yesus Tuhan.
Selamat Natal. Hari ini anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan Lau Susiani dan Koko Semi. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Siap. Oke, yuk kita doa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan berbicara, Tuhan menolong kami semua, Tuhan memberkati. Kami semua mau menjadi anak Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini anak-anak sekalian, Koko Semi mau menceritakan tentang surprise. Apa itu ya, Sem? Apa ya? Nah, teman-teman, surprise aku hari ini adalah seekor binatang nih, teman-teman. Apa ya? Nah, ciri-cirinya binatang aku punya 4 kaki. Wah, apa yo? 4 Terus kaki. telinganya panjang. Ayo, apa ya? Terus dia juga berwarna putih. Terus ada hitam. Terus ada juga coklat. Aduh, Ayo, apa ya? Ayo, ada yang bisa tebak? Nah, teman-teman, ini dia binatangku. Itu kenalan. anjing. Kenalan sama teman-teman di rumah ya. Halo. Kenapa, Sam? Anjing ini kok menjadi surprise buat Semi? Iya, soalnya anjing ini diberikan oleh seseorang teman aku yang cinta Tuhan Yesus dan ingin belajar untuk mengasihi orang lain dengan cara memberikan anjing ini kepada aku. Perasaanmu gimana, Sam? Perasaan aku seneng banget dong. Ngomong-ngomong, namanya siapa nih? Namanya Boni, teman-teman. Halo Boni. Hai. Ya, halo teman-teman. Anak-anak sekalian, baru aja kan kita merayakan Natal, ya kan? Tuhan mengingatkan kita semua bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sayang sama kita. Sayang Lau Susiani, sayang Koko Semi, dan sayang kalian semua. Berita Natal ini nggak berhenti sampai di situ, anak-anak sekalian. Tuhan mau kita yang dikasihi Tuhan, sekarang kita harus belajar mengasihi orang lain. Harus mengasihi orang lain ya. Gimana caranya ya? Gimana ya? Apakah pada waktu di cerita Natal ada tokoh yang juga belajar mengasihi orang lain? Ada dong. Ada, Sam? Ada. Coba yuk anak-anak tebak yuk. Cluenya mereka semua menaiki ini. Binatang unta. Siapa ya yang pada waktu peristiwa Natal ada yang naik unta? Siapakah kok? Mereka adalah orang-orang Majus. Betul, orang Majus. Orang Majusnya datang ingin menyembah Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Tuhan Yesus jadi raja, jadi orang Majusnya datang naik onta dan membawa emas, kemenyan, dan mur. Betul, emas, kemenyan, dan mur itu adalah pemberian dari orang-orang Majus buat Tuhan Yesus. Emas, kemenyan, mur itu adalah benda-benda yang mahal, Sam. Orang Majus itu adalah orang-orang yang kaya. Mereka punya uang banyak. Mereka beri dalam bentuk emas, kemenyan, dan mur. Diberi karena mereka mau sayang sama Tuhan Yesus. Nah, itu contoh yang pertama ya. Orang Majus belajar memberi kepada Tuhan Yesus yang memberkati ya, memberi barang yang bagus buat Tuhan Yesus. Contoh yang kedua di dalam Alkitab yang bisa kita pelajari, kita contoh adalah seorang anak kecil. Anak kecil ini datang menemui Tuhan Yesus dengan membawa apa ya? Apakah ini kok? Jadi di dalam sini ada ikan sama roti. Ingat nggak ceritanya? Yuk, ikannya ada 1, 2. 2 ikan. Rotinya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 roti dan 2 ikan. Yang makan berapa orang? 5.000 orang lebih. Ceritanya hari itu Tuhan Yesus mengajar banyak orang, ada 5.000 orang lebih. Semuanya lapar, belum makan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sayang sama orang-orang ini. Tuhan bilang sama murid-muridnya, cari makanan buat orang-orang ini. Dicari-cari sama para murid, gak ada yang bawa makanan, gak ada toko juga.
Wah, bagaimana? Hanya ada satu anak kecil tadi yang membawa bekal makanan ini. Ada berapa tadi rotinya? 5 roti dan 2 ikan. Hanya ini Tuhan yang aku punya. Anak ini memberi nggak ya, Sam? Memberi. Kalau dia beri berarti dia nggak dapat dong. Iya. Tapi dia rela. Dia mau beri kepada Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus senang. Tuhan Yesus berkati. 5 roti 2 ikan ini dipotong-potong, dan dibagikan ke 5.000 orang yang banyak itu. Semuanya makan dengan kenyang. Malah sisa 12 keranjang. Nah, hebatnya Tuhan Yesus ya. Nah, tapi kita melihat anak kecil tadi. Anak ini mau memberi, melepas apa yang dia punya buat orang lain. Tuhan pakai, Tuhan berkati untuk jadi berkat buat orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, kita belajar dari 2 tokoh hari ini. Orang Majus tadi memberi karena dia mempunyai uang banyak. Ya, uangnya banyak. Dia pikir-pikir mau memberi sesuatu buat orang lain. Dia beri yang terbaik. Ya, dia berikan uangnya untuk orang lain. Anak kecil ini nggak punya uang banyak. Tapi dia bisa mengasihi orang lain, menjadi berkat. Dia relakan apa yang dia punya untuk orang lain. Nah, sekarang kita yang sudah merayakan Natal, Tuhan Yesus sayang kita, ya sayang Semi, sayang Lausu, sayang kalian. Tuhan mau kita belajar mengasihi orang lain juga. Caranya bagaimana? Kalau kita punya uang banyak, uang lebih, nah bagaimana ya? Kita bisa kasih ke orang-orang yang membutuhkan, teman-teman. Tanya sama papa mama. Papa mama, siapa ya orang-orang di luar rumah kita yang butuh makanan, butuh pakaian, duit. Nah, butuh duit. Kita belajar Mengasihi. Nah, mengasihi mereka dengan cara siapkan makanan, ya, berikan baju, berikan uang kepada mereka yang membutuhkan. Nah, sekarang kayak anak kecil tadi nih. Anak kecil tadi nggak punya apa-apa nih. Bisa nggak ya mengasihi orang lain? Bisa dong. Bisa. Dengan cara kok? Kita bisa mendoakan mereka. Kita berdoa, Tuhan Yesus, tolong orang-orang yang sedang sakit. Tuhan Yesus, tolong mereka yang sedang membutuhkan makanan. Tuhan Yesus berkati. Ya, hatinya yang rela, hatinya mau menolong, mau mengasihi orang lain. Nggak hanya yang di luar rumah ya, kok ya? Ya. Yang di dalam rumah juga harus dikasihi. Kita juga bisa belajar mengasihi di dalam rumah. Berarti ada siapa ya? Ada papa, ada mama, ada kakak atau adik. Ada cici, ada koko, ada dedek, ada papa, ada mama. Kita belajar mengasihi. Kalau terhadap orang tua, terhadap papa mama, Semi harus bagaimana? Harus nurut dan taat. Juga sayang dong. Kiss dong mamanya. Nah, ya, sayang sama mamanya, sayang sama papa, sayang sama saudara. Terhadap adik, terhadap koko, kalau punya mainan bersama bagaimana? Kita bisa pinjemin dan main bersama. Betul. Kalau punya makanan, kita bisa membagikannya. Nggak boleh pelit. Nggak boleh. Bagi ya. Bagi makan bersama. Itu namanya mengasihi. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah belajar firman Tuhan ya. Seperti firman Tuhan yang berkata 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 11b yang berbunyi, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sekali lagi ya, Kakak Semi ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 11b. Maka haruslah kita juga saling mengasihi. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk bisa mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi orang lain. Kami bisa menjadi berkat, menolong mereka yang tidak punya uang, yang butuh makanan, butuh pakaian. Kami bisa menolong mereka. Kami juga bisa mengasihi papa, mama, sayang koko, sayang cici, sayang dedek.
Tuhan Yesus, bantu kami untuk taat firman Tuhan. Kami mau belajar mengasihi mereka. Berkati kami Tuhan, jadi anak Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi orang lain sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anakku sekalian, kita sudah belajar firman Tuhan bersama-sama. Jangan lupa lakukan ya. Sekarang La Sosiani dan Koko Semi dan Boni. Kami pamit dulu, sampai jumpa di tahun yang baru 2021. Bye-bye. Dadah.